to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan. Biarlah kekuatan dari Tuhan hadir di tempat ini dan menjadi berkat buat kehidupan kita. Saat ini kita akan mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, dan modal luar biasanya bagaimana? Mungkin Anda bertanya pada saat ini, mungkinkah kepastian akan muncul pada saat ketidakpastian selalu berada di pihak kita? Apakah ini menjadi jawaban? Apakah ini menjadi satu pemikiran baru? Atau apakah ini menjadi berkat hari ini? Atau apakah hari ini menjadi hal yang baru buat kita? Biarlah ibadah ini membawa berkat buat kita, dan ibadah ini memberikan inspirasi yang luar biasa. Mari kita berdoa biar kekuatan Tuhan hadir di tempat ini. Kembali Tuhan, kami percaya kuasa Engkau tidak pernah berubah, dan biarlah Tuhan ibadah ini menjadi berkat buat kami. Bukakan hati kami, biar hati kami dibuka, dan kekuatan Engkau sangat luar biasa. Dan bekerja dengan ajaib, dan kekuatan ini pada saat kami ibadah, kami mendapat kuasa Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan. Seperti ada gunung tinggi yang menjulang menghalangi, menakutkan karena situasi
seakan tidak dapat berubah. Terlalu besar untuk kita hadapi. Dan kita merasa sendiri menanggungnya. Tapi Tuhan ada di sana juga. Ia menyediakan jalan yang lebih tinggi dari jalan kita, yang khusus diciptakan untuk kita lalui bersamanya. Tuhan memanggil kita untuk naik lebih tinggi, bukan karena kita sanggup, tapi karena Dia sanggup. Ia ingin kita melihat apa yang disediakannya di atas gunung dan mengibarkan panji kemenangannya di sana. Maukah kita menjawab ya dan naik lebih tinggi? Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Biarlah kekuatan Tuhan berada di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan melihat apakah di tengah ketidakpastian muncul kepastian. Kalau memang itu ada, apakah bentuk kepastian? Sedangkan secara logika atau suasana pada saat ini, justru ketidakpastian akan menjawab bahwa hasilnya adalah tidak pasti. Pagi ini, bahwa biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat. Ada satu kata yang menarik pada saat ini yang dikenal dengan sangat populer, yaitu kata new normal. Sebetulnya akar kata dari new normal itu seperti apa? New normal muncul pada saat tahun 2008, di mana itu terjadi subprime mortgage. Yang jelas, pada saat itu tsunami ekonomi begitu menggoncang di Amerika sehingga menjangkau kepada seluruh dunia. Bapak Saudara sekalian, menjangkau seluruh dunianya, new normal itu muncul. Artinya, yang saya terjemahkan di sini adalah new normal pada saat itu terjemahannya adalah suasana baru yang merubah mau tidak mau membentuk mereka untuk bisa bertahan hidup. Itulah new normal. Bapak Saudara sekalian, kalau kita hubungkan dengan sekarang, arti new normal artinya seperti apa? Mungkin seolah-olah kelihatannya new normal artinya keadaan yang baru dari keadaan yang sebelumnya. Bapak Saudara sekalian, new normal saat ini itu berbeda dengan new normal tahun 2008. Karena new normal pada saat ini bukan hanya menyerang kepada sistem ekonomi, tapi menyerang juga sistem kesehatan kita. Sehingga setiap aktivitas tidak bisa kita lakukan, setiap kegiatan tidak bisa kita lakukan. Padahal kalau tahun 2008 new normal itu, ya udah, memang ekonomi sedang melorot seperti ini. Yang penting kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas. Dan aktivitas itu bisa kita lakukan. Tapi jikalau saat ini, new normal itu berubah bentuk. Dan bentuknya cenderung menjadi hal yang sulit diprediksi. Mengapa saya katakan demikian? Ada seorang periset dari Amerika bernama Peter Swans yang bekerja di tambang minyak raksasa Royal Dutch di Amerika. Dia mengatakan bahwa selama pengalaman saya 50 tahun di bidang ekonomi, ia tidak pernah melihat secara realistis jauh daripada namanya normal dan baik. Suasana kehidupan dunia dewasa ini mengkhawatirkan, tidak terkendali, dan masa depannya tidak menentu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya mulai menerjemahkan pada saat new normal saat itu, yang tahun 2008 adalah new normal atau ketidakpastian. Tapi Bapak Saudara sekalian, di saat ini new normal artinya abnormal. Abnormal artinya apa? Ketidakpastian secara permanen. Kenapa saya tambahkan permanen? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kita hanya tinggal di rumah. Dan hari ini juga kita tidak melihat suasana yang baru atau tidak bisa melakukan apapun. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita di saat ini dalam kondisi PPKM. Artinya, menghentikan kegiatan. Pertanyaannya, berapa waktu lamanya PPKM itu terus kita lakukan? Semakin hari PPKM dilakukan, berarti apa yang kita lakukan? Tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu, Bapak Saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan lanjut, boleh nggak saya sebut, mohon izin kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, suasana ini adalah new normal, kalimat lembutnya adalah ketidakpastian permanen. Artinya, ketidakpastian itu sudah menjadi paten, tidak akan berubah lagi. Kalau tidak berubah, kenapa saya tadi menyebutkan bahwa dari ketidakpastian muncul kepastian? Menarik kan Bapak Saudara sekalian? Mari kita akan lihat bagaimana firman Tuhan akan merubah dari ketidakpastian menjadi kepastian. Kita mencari kepastian dari ketidakpastian. Kita akan buka di dalam Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Mengatakan demikian. Ayat 17 mengatakan, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya." 18. "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Bapak Saudara sekalian, kalau kita melihat dua ayat ini adalah mungkin kelihatannya ayat ini kepastian. Justru kenapa ketidakpastian yang disodorkan kenyataannya? Kita akan lihat bagaimana di dalam pasal 22 dengan jelas secara umum ditulis
Abraham dengan kondisi yang tidak pasti. Kenapa? Padahal firman Tuhan ini disebutkan, tapi tidak langsung terjadi. Abraham mengalami seperti apa yang saat ini kita alami, ketidakpastian. Kalau boleh saya sebut ketidakpastian permanen, boleh. Kenapa permanen? Kita perhatikan baik-baik. Usia Abraham pada saat itu sangat lanjut. Yang kedua, tidak memiliki keturunan. Dan yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, istrinya sudah sangat tua juga. Bahkan saya mau menyebutkan usia daripada Sarah pada saat itu 90. Artinya berhenti head. Dan artinya, kalau kita disebut firman Tuhan itu benar atau enggak? Firman Tuhan itu dilakukan 20 tahun sebelumnya. Tapi apakah nyata? Bapak Saudara sekalian, itu yang kita lihat. Bukankah saat ini kita juga melihat situasinya sama seperti Abraham kan? Abraham mandul. Abraham tidak punya anak. Abraham punya istri pun mandul. Padahal firman Tuhannya apa? Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhmu. Dan 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Apa hubungannya mendengarkan firmanmu? Kemudian janji berkat itu diberikan kepada Abraham. Dan pada saat ini Abraham juga, kalau kita lihat 20 tahun sebelumnya, Bapak Saudara sekalian, itulah yang disebut, saya katakan bahwa ketidakpastian permanen. Kenapa saya katakan permanen? Secara manusia, Abraham apakah sanggup melihat penggenapan firman Tuhan ini? Secara logika masuk akal nggak? Dan dijalaninya, benar nggak? Bahkan pada saat itu juga kepada Sarah istrinya. Istrinya apa? Ketawa, tersenyum. Karena apa? Ya itu firman Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting percaya aja. Tapi apakah percaya sampai di mana? Itu pentingnya Bapak Saudara sekalian. Hari ini saya mau memberikan hal yang menarik. Dua hal. Yang pertama, Tuhan memberitahu masa depan yang masih jauh kepada Abraham. Artinya firman-Nya itu dikasihkan sebelumnya sudah dikasih tahu. 20 tahun kemudian baru kejadian. Tapi pertanyaannya, hal ini menarik gak? Bukankah yang namanya futurolog atau pelihat-pelihat masa depan selalu bicara kan? Hari ini juga sama kan? Para dukun, para futurolog, para ahli-ahli masa depan membicarakan bahwa masa depan akan A, B, C, D. Sama. Tapi bedanya, firman Tuhan di sini, ini adalah firman Tuhan. Sedangkan para peramal atau futurolog hanya menafsir dan memberitakan akan terjadi seperti ini. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian lebih percaya ini, lebih percaya firman Tuhan. Tapi Bapak Saudara sekalian, apa yang dilakukan Abraham? Walaupun umurnya sudah usur, ada yang menarik Bapak Saudara sekalian. Inilah penguat kenapa firman Tuhan ini bekerja dengan ajaib dan memberi kepastian. Dalam Ibrani 11 ayat 12 mengatakan, itulah sebabnya, maka dari satu orang, malah orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut yang tak terhitung banyaknya. Justru, Bapak sekalian, pada saat Ishak sudah digenapi janji daripada firman Tuhan. Tapi Tuhan masih minta apa? Ketidakpastian juga. Apa ketidakpastiannya? Justru Tuhan memerintahkan Abraham agar memberikan Ishak sebagai persembahan kepada Tuhan. Artinya apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Kalau selama ini Abraham mengandalkan dari anak, akan ada firman Tuhan mengatakan bahwa anak cucunya akan menjadi besar. Itu janji, tapi janjinya seperti apa? Dijalani 20 tahun. Tapi pada saat dijalani 20 tahun, Tuhan mengaruniakan Ishak. Tapi pada saat mengaruniakan Ishak, dia harus berikan Ishak kepada Tuhan juga. Jadi artinya apa? Justru kalau saya simpulkan, mendapat kepastian dari ketidakpastian. Kumpulkan ketidakpastian menjadi kepastian. Kenapa pasti saya katakan muncul? Pada saat dia memberikan Ishak sebagai korban persembahannya. Saat itu juga Abraham dipanggil. Kenapa saya katakan Abraham dipanggil? Ada kata menarik di sini, yaitu Abraham hampir saja memberikan Ishak dengan hati yang penuh. Kata hampir di sini mempertegas bahwa ketaatan daripada Abraham sangat absolute surrender. Artinya berserah total. Jadi kunci daripada kepastian itu muncul pada saat kita berserah total kepada Tuhan. Itulah kepastian yang kita dapat.
Bagaimana mengumpulkan kepastian dari ketidakpastian? Abraham selama 20 tahun mengumpulkan kepastian dari ketidakpastian. 3 hal yang saya mau sebut mengapa Abraham mendapat kepastian. Yang pertama, ia tetap sabar. Yang kedua, ia tetap beriman. Dan yang ketiga, dia tetap percaya 100% kepada Tuhan. Itu kuncinya. Dan yang perlu saya impartasi pada hari ini, kalau saudara mencari kepastian, justru perbuatlah. Melihat dari ketidakpastian itu, muncullah kepastian. Mengapa saya katakan demikian? Abraham dengan setia memberikan 3 hal itu. Artinya, 3 hal itu saya terjemah absolute surrender. Artinya, kita berserah total 100% kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pagi ini, di saat kita menghadapi situasi yang tidak pernah bersahabat, dan tentunya kita tahu saat ini kita mengalami yang namanya PPK. Kepala pusing, kurang mani. Maksudnya bukankah PPKM seperti itu? Karena kita diperhadapkan bahwa selama ini kita ikut Tuhan kan sekedar makan, minum, pakai. Jadi Tuhan minta supaya kita mengenal pribadi dan karya Tuhan. Hari ini karya Tuhan dan pribadinya dari mana? Pribadi Tuhan artinya kalau firman Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa pada Abraham. Dan kita melihat karya Tuhan seperti apa. Artinya kita dengan sikap berserah total kepada Tuhan. Mungkin kelihatannya apatis. Mungkin kelihatannya fatalis. Bapak saudara sekalian, Abraham telah memberikan satu jawaban yang luar biasa saat ini. Kalau saudara mau cari kepastian, kumpulkan ketidakpastian. Kalau saudara mau cari ketidakpastian, cari kepastian. Bukankah saat ini kita selalu hidup mencari kepastian? Supaya kita pinter, sekolah yang tinggi. Supaya kita punya pengalaman banyak bekerja tempat manapun. Supaya kita banyak hikmat yang luar biasa. Banyak kita cari pengetahuan kita masukkan. Apakah itu bukan mencari kepastian? Justru kepastian munculnya ketidakpastian. Dan saya mau sebut hari ini, biarlah ketidakpastian itu bukan berarti kebodohan kita. Bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu. Kita mesti mengingatkan bahwa bagaimana Abraham mendapat kepastian. Yaitu 3 hal, ia tetap sabar. Kedua, tetap beriman. Dan terakhir, tetap percaya 100% kepada Tuhan. Kalau kita sudah melaksanakan 3 hal tersebut, mujizat akan terjadi seperti Abraham. Pada saat dia tetap melakukan 3 hal tersebut, apa yang terjadi? Mujizat, yaitu Ishak lahir. Kenapa Ishak lahir? Karena firman Tuhan sudah mengatakan janji. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Tuhan menjanjikan. Kenapa Abraham yang menarik percaya? Itulah yang kita harus tangkap dari firman Tuhan hari ini. Kita harus percaya kepada Tuhan tentang janji Tuhan yang luar biasa kepada kita. Sebagaimana Abraham mengajarkan kepada kita. Dia begitu percaya kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Padahal kita mendengar dari mana? Dari firman Tuhan. Dari pendeta atau dari hal-hal yang lain dari gereja ini. Tapi kita mengapa berbeda hasilnya? Karena kita mengimani. Karena Abraham mengimani, kita pun mengimani. Mungkin kelihatannya fatal, tapi bukan berarti fatal. Itulah yang saya mau sebut. Alkitab mengatakan bahwa dari ketidakpastian muncul kepastian. Mengapa Alkitab ditulis? Untuk memberitahukan justru dari ketidakpastian menjadi kepastian. Saudara yang tidak pasti, Tuhan yang pasti menjadi kepastian. Saudara yang meragukan, yang tidak beriman, ketemu dengan yang pasti, yaitu Tuhan. Tuhan akan membuat kita kepastian. Tuhan akan memberikan jawaban. Pada saat kita kehilangan arah, pada saat kita ketakutan, pada saat kita kekhawatiran, ketakutan, kekhawatiran itu adalah ciptaan daripada ketidakpastian. Kalau ketidakpastian itu kita genggam, kalau ketidakpastian itu kita ambil dalam hati kita, maka hidup kita tidak pasti. Oleh sebab itu, percayalah tentang firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah membaca majalah Reader Digest. Di situ mengatakan bahwa kalau selama ini, sebelumnya kesempatan itu sudah diberikan sama kita. Kalau terjemahkan hari ini, kalau firman Tuhan sudah disebutkan 20 tahun yang lalu, kita tidak pernah mengambil kesempatan itu menjadi berkat. Hari ini, second wind atau angin kedua
datang kepada kita. Pada saat kesempatan itu datang kepada Bapak dan Ibu dan saudara saya dengan saya. Apa yang kita berbuat? Perbuatlah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Abraham menanti 20 tahun dengan sabar, dengan konsisten, dan percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya Bapak Ibu sekalian, Abraham adalah bapak orang percaya. Mungkin saudara bertanya, Abraham kan orang Israel atau kaum Semitik. Kenapa kita percaya? Alkitablah menulis, dan Alkitab ini kabar yang menarik dan membawa iman kepada kita. Perubahannya apa? Mari kita percaya kepada firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini akan merubah. Bagaimana caranya? Tuhanlah yang mengubah hati kita. Tuhanlah yang membentuk hidup kita. Percaya 100% kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Keajaiban akan muncul. Dan yang terakhir, kepastian adalah menjawab ketidakpastian. Amin buat firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mari kita berdoa dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kembali Tuhan, biarlah kekuatan daripada ketidakpastian menjawab menjadi kepastian. Dan kami percaya juga Tuhan, kuasa Engkau sangat tidak terbatas, di luar daripada pemikiran manusia kami. Dan kami yakin situasi yang tidak pasti ini adalah bentuk logika kami, bentuk kekuatan berpikir kami. Tapi kami tahu ada yang lebih kuat, yaitu janjimu seperti fajar pagi hari, memberkati hidup kami setiap hari, dan menjadi berkat yang luar biasa, menjawab segala kebutuhan, menjawab segala ketakutan, dan menjawab segala hal-hal yang meragukan. Karena kami percaya Abraham yang begitu setia, 20 tahun menanti firman Tuhan, dan selalu menguatkan hatinya dengan berserah total kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkaulah yang mengambil waktu kami, Engkaulah hidup kami, dan Engkaulah sumber hidup itu. Karena kami percaya Engkau adalah subjek, bukan predikat atau objek. Engkau adalah sumber dari segala cerita hidup kami. Engkau adalah sumber daripada segala sumber yang ada. Oleh sebab itu kami sadar bahwa hidup kami adalah milik Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah ini. Biarlah kita akan terima kekuatan daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita akan berdoa. Saudara-saudara sekalian,
Diberkatilah ketika engkau keluar dari pintu rumah engkau. Diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah ladang engkau. Diberkatilah bakul nasi engkau. Dan diberkatilah kekuatan-kekuatan yang kau doakan. Dari hari ini, kita akan tahu bahwa di balik ketidakpastian muncul kepastian. Kami yakin dan percaya ketidakpastian bukan sesuatu yang berakhir, tapi ketidakpastian adalah berkat yang kami terima. Karena kami akan terima kepastian dari firman Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.